Dalam rangka mengapresiasi upaya Kadin se-Indonesia dalam memperkuat UMKM Indonesia, Kadin Indonesia menciptakan sebuah program yang dinamakan Kadin Impact Award. Dengan mengangkat tema Satu Kadin Membangun Bangsa, Kadin Impact Award merupakan sebuah bentuk kontribusi nyata Kadin Indonesia dalam membangun perekonomian daerah dan nasional. Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin Kota Kediri menjadi nominasi dalam Kadin Impact Award yang diselenggarakan Kadin Pusat. Salah satu program unggulannya yakni Rumah Kurasi yang bisa mendongkrak perekonomian di sektor ekspor produk UMKM. Tim juri Kadin Impact Award, Wakil Ketua Organizing Komite Kadin Impact Award, sekaligus Wakil Ketua Umum Wilayah Kalimantan Kadin Indonesia, Ferry Rizal didampingi anggota tim penilai Kadin Impact Award, Dripa Sabana, Ketua Kadin Jawa Timur Adi Dwi Putranto, Ketua Kadin Kota Kediri Muhammad Solikin, dan Direktur Rumah Kurasi Setio Hadi. Selasa 17 Oktober 2023 meninjau secara langsung kantor Rumah Kurasi yang terletak di Jalan Pahlawan Kusuma Bangsa nomor 6 Ngadirejo, Kecamatan Kota Kediri, Jawa Timur. Kunjungan di Rumah Kurasi ini merupakan kunjungan ke-13 dari 15 peserta nominasi Kadin Impact Award yang digelar oleh Kadin Indonesia. Dalam kunjungan tersebut, tim juri Kadin Impact Award disambut antusias oleh staf kurator Rumah Kurasi maupun pengusaha UMKM muda Kota Kediri. Dalam kunjungan itu, Ferry Rizal dan rombongan menyempatkan diri melihat display produk di UMKM, sekaligus melakukan dialog dengan pelaku UMKM yang dikurasi di Rumah Kurasi. Selain meninjau fasilitas di Rumah Kurasi, tim juri Kadin Impact Award Pusat juga meninjau proses pendaftaran produk UMKM agar bisa dikurasi, mulai dari pembuatan, packaging, konsultasi CS, pengurusan legalitas dan digital marketing, kurasi produk baik jenis produk makanan minuman, kerajinan baik batik maupun craft yang bisa diekspor internasional. Dalam rangka ini Kadin Impact Award yang diadakan oleh Kadin Indonesia yang ada dari 130 menjadi 50 dan 15 yang 15 ini menjadi kunjungan kita semuanya. Jadi ini ada yang ke-12, jadi ke-13, yang keduanya lagi nanti ada lagi. Jadi ini nominasi jadi 15 peserta nantinya. Ya suatu inovasi ya, bagus sekali. Jadi satu hal yang harus ditunjukkan di beberapa Kadin karena kita ada kunjungan ke daerah-daerah dan ini merupakan satu bisa cikal bakal ya untuk dikurasi di Rumah Kurasi di mana-mana.
kalau ini nanti jadi plafon. Ya, jadi sudah saya dengar dari Pak Ketua bahwa sudah ada kerjasama dengan Solo dan ada beberapa daerah yang lain yang memang sudah, dan mereka memang ada kunjungan ke sana B2B-nya di antara provinsi itu sendiri. Kan Kadin Jatim kan sudah ada misi dagang. Nah, misi dagang itu sudah membawa Kadin Institut. Tapi rumah kurasi ini memang belum terekspos ya. Nah, tapi dengan adanya ini nanti menjadi nominasi untuk kita bakal ekspos lah. Kalaupun menjadi nominasi daripada Kadin Impact Award itu nantinya. Untuk diketahui, rumah kurasi ini menjadi rumah kurasi pertama dan satu-satunya yang ada di Indonesia, yang diharapkan akan mampu meningkatkan standarisasi kualitas dan daya saing produk-produk UMKM Jawa Timur di pasar nasional maupun internasional. Untuk bisa memanfaatkan rumah kurasi ini, UMKM cukup mendaftarkan produk unggulannya secara online di www.rumahkurasi.com dan mengikuti proses kurasi. Selanjutnya, para pelaku UMKM yang telah mendaftar di rumah kurasi ini akan difasilitasi mulai dari foto packaging hingga proses kurasinya oleh kurator, asesor, dan juga instruktur yang bersertifikat. Kalau saya kasih satu kata pendek dulu ya, rumah kurasi yang inspiratif ini buat menginspirasi yang lain. Dan sertifikasi tadi itu akan sangat membantu para pengusaha setidaknya di nasional yang ingin memilih produk-produk yang sudah dikurasi. Jadi dengan sertifikat itu kita kan sudah langsung tahu legalitasnya, kita langsung tahu kategori, dan selain nanti ada sampling. Jadi saya rasa ini terobosan yang mempermudah kita memilih produk-produk yang mau kita distribusikan lebih jauh. Bagus. Saya pikir justru inilah terobosan. Karena biasanya produk bagus itu tidak akan mudah dilihat orang bagus, kecuali viral, ya. Tapi kan viral tidak menggambarkan deskripsi produk, ya. Dengan ada sertifikasi ini, itu menggambarkan deskripsi produk, dan yang dibutuhkan oleh para entah reseller atau partner ekspor itu kan adanya kurasi. Artinya karena dimulai dari Kediri, ya bersyukurlah UMKM yang ada di Kediri menjadi yang pertama menikmati peluang ini. Dan hubungan komunitas yang antara Kadin, pemerintah daerah, BI itu dengan stakeholder yang lain sudah menjadi satu himpunan, dan ini menjadi satu aura kekuatan yang baru yang untuk Kadin ke depannya. Di platform Rumah Kurasi menyediakan 3 jenis kurasi produk UMKM, yakni pertama, pasar kurasi tradisional, kedua, pasar kurasi modern, dan ketiga, pasar kurasi ekspor atau internasional. Bagi produk UMKM yang lolos, pertama akan mendapatkan resum portofolio produk telah terkurasi atau terstandar atau tersertifikasi oleh Rumah Inovasi. Ini nanti akan mencakup observasi langsung,
daftar instruksi terstruktur, jadi pertanyaannya sudah disiapkan sesuai standar. Lalu ada tanya jawab, ada verifikasi portofolio, dan review produk. Nanti perangkat asesmennya ini memuat formulir pendaftaran produk dan perusahaan yang nantinya akan dijelaskan dalam tahap administrasi kurasi. Jadi nanti akan diberi APL atau formulir pendaftaran untuk mengisikan penjelasan produknya. Lalu ada jenis yang satunya lagi, ada formulir penilaian. Ini memuat beberapa instrumen asesmen, nanti akan kami lampirkan dalam flash disk. Lalu yang terakhir adalah formulir laporan hasil dan rekomendasi. Di pangan nanti ada penilaian bagian legalitas, Bapak. Di atas ada penilaian bagian legalitas, ada legalitas perusahaan utama, memuat NIB, SIUP, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada aspek kualitas produk. Kalau untuk pangan memuat expirednya, fisiknya atau uji organoleptiknya, PWTAR, dari penampakan, warna, tekstur, aroma, dan rasa, lalu ada harga, komposisi bahan, gramatur, dan uji nutrisi. Itu termasuk dalam kualitas produk. Lalu selanjutnya ada aspek kemasan, memuat bahan kemasan, desain kemasan, label dan informasi produk, lalu kelengkapan kemasan. Nantinya scoring akan direkap pada bagian akhir, lalu akan tertera pada legalitas, kualitas, dan packaging. Untuk standar penilaiannya dari expired, fisik produk, harga, semuanya kita sudah punya panduannya, Bapak. Jadi misalnya dari kurator yang satu dengan kurator yang lain, jadi bila mana dinilai 50 ketika PIRT-nya seperti apa, bila mana dinilai fisiknya berapa ketika mungkin aromanya seperti apa, nanti kita tunjukkan untuk cek range penilaian. Selanjutnya ini untuk kurasi produk non-pangan, sama dibagi menjadi 3, ada aspek legalitas, kualitas, dan packaging. Namun kalau di produk non-pangan, untuk aspek legalitasnya memuat NIB juga, lalu ada HACCP, SNI, BPOM untuk produk kosmetik dan yang berizinkan BPOM, lalu ada halal, ISO, dan lain sebagainya. Lalu untuk aspek kualitas, untuk produk non-pangan seperti kria dan fashion, di sana tertera desain, fungsi, finishing, bahan, harga, daya tahan produk, dan label. Lalu untuk aspek packagingnya memuat bahan kemasan, desain kemasan, label, dan informasi produk serta kelengkapan kemasan. Yang kedua, mendapatkan fasilitas pelatihan dan atau pendampingan upgrading produk. Ketiga, berkesempatan mengikuti pendampingan persiapan ekspor produk oleh BI dan Kadin. Yang keempat, berkesempatan menjalin mitra dengan BI dan Kadin. Serta yang terakhir, mendapatkan peluang upgrading pemasaran, publikasi, keterlibatan produk dalam event atau pameran, fasilitas program maupun akses investor dan private equity. Melalui rumah kurasi ini akan ada standarisasi produk agar mampu diterima oleh pasar-pasar internasional yang strategis. Ketua Kadin Kota Kediri berharap melalui Kadin Impact Award, rumah kurasi ini nantinya akan menjadi platform nasional sehingga menjembatani pelaku UMKM untuk dikurasi produknya sehingga naik kelas. Alhamdulillah kita sudah bekerja keras untuk menciptakan rumah kurasi demi pengembangan UMKM, tapi tidak sampai di sini. Kita berharap rumah kurasi ini akan menjadi platform nasional dari Kediri bisa mendunia. Harapan kami itu. Kenapa seperti itu? Kami juga mohon doanya dari warga Kediri, seluruh pengusaha Kediri, bahwa rumah kurasi akan menjadi standar nasional di dalam program pengembangan daripada UMKM. Begitu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kita lakukan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya impresif tadi dengan adanya rangkuman kurasi, itu luar biasa. Mempermudah meresum setiap produk dari sebuah perusahaan, sebuah usaha. Jadi kalau punya 10 produk, ada dia punya 10 resum. Kalau dia nanti akan mencari partner ataupun investor, itu menjadi dokumen yang cukup benar. Dan itu saya sangat apresiasi. Kalau rapor kurasi produknya ini seperti medical record sebetulnya, yang akan terus diupdate. Berarti mungkin ada tambahan di situ. Ini rapor yang keberapa? Ini serinya muncul. Nah, tadi sewaktu saya coba mendalami, menarik. Sudah menggunakan digital sign. Tapi ini internal digital sign. Jadi waktu saya scan keluarnya
nomor sertifikat. Jadi saya sudah kasih masukan untuk yang akorporasi keluar nomornya, tapi tidak tetap tulis nomornya. Jadi kita tidak bisa memverifikasi nomor itu betul apa enggak. Kalau yang sertifikat sudah. Nah, bukan soal betul atau salah. Sertifikat ini dipakai untuk internal atau juga untuk ke eksternal. Kalau ini dipakai ke eksternal, berarti e-sign-nya itu harus menggunakan tanda tangan digital yang telah diizinkan oleh Kominfo. Ada 13 kalau saya nggak salah sih kalau milih itu. Memang berbayar, isunya kan di situ. Tetapi itu menjamin bahwa memang ini dokumen yang benar. Tapi kalau bukan itu tujuannya nggak perlu untuk cek di internet. Yang pertama adalah untuk legalitas sertifikat maupun output ini, sejauh mana kayak sertifikat ini siapa yang mengakui, ini penting ini. Nah, sementara ini kita kan bertiga stakeholder Kadin, Pemprov maupun Pemkot dan Bank Indonesia. Jadi selama ini hasil rekomendasi ini digunakan untuk kepentingan satu, memberikan tindak lanjut terhadap UKM itu pelatihan, apakah digital marketingnya, pembukuannya dan lain sebagainya sebagai acuan. Terus kemudian tindak lanjutnya adalah mereka ini memang sasaran kita adalah scale up, naik kelas, tapi naik kelas yang terukur. Jadi kalau dari mikro ke kecil itu lompatannya berat. Jadi mikro itu 2 miliar ke bawah, jadi kita klaster lagi 3 yang omset 25 ke bawah, naiknya ke 25 sampai 50, yang 50 sampai 100, baru 100 sampai 170, baru ke kecil di atas. Nah, BI ini pun juga melakukan kelasnya. Kita sebetulnya adopsi izin. Jadi memang dari Jawa Timur itu memberikan indikator untuk pekerjaan kita, sehingga kita akan rangkum keluarnya sistematis seperti ini. Jadi misalkan yang di BI itu khususnya untuk yang 600 juta sampai 2 miliar omset, itu nanti akan dipacu untuk naik kelas lagi. Jadi kan berarti kecil tapi mikro tapi sudah menuju ke kecil. Karena undang-undangnya kan bawah 2 miliar, berarti omset 170, 0 sampai 170. Kalau ini langsung nanti scale up dari mikro ke kecil, padahal omsetnya 20 di bawah 5 juta, untuk naik ke 170 ya susah. Mereka masih dirjen, direktur dirjen, produksi sendiri, sendiri, semuanya sendiri. Nah ini harus di scale up dulu bertahap, omsetnya dinaikkan 2 kali lipat. Kayak kemarin di Maluku Utara, pada waktu kita kurasi, outputnya minta yang persiapan ekspor, kita rekomendasikan diminta untuk melatih digital marketingnya selama 1 tahun. Tahun berikutnya kita juga diminta untuk mengawal pendampingan ekspor. Jadi itu keberlanjutannya. Dari sisi bisnisnya anak-anak ini juga bisa bekerja. Dan untuk memenuhi kebutuhan, yang penting kita ini dari sebuah platform ini kita bisa menghidupi usaha. Nah, salah satu bentuk apresiasi dari Bank Indonesia, kemarin kita dikasih bantuan mobil operasional untuk keliling Jawa Timur. Nah ini mobil Innova yang bisa dinaugurasi itu hibah dari Bank Indonesia. Ini dalam ranah bisnis diterima. Kita tidak bisa menggantikan izin Badan POM. Kita tidak bisa menggantikan izin ekspor. Ya, oleh karena itu ide tadi rasanya kok
Tidak mungkin. Tetapi dalam kacamata bisnis, ini merupakan terobosan untuk mempermudah kita mengkurasi mana barang UMKM dari negara tetangga yang bisa kita ekspor, impor. Baru kemudian nanti kita ngurusin gitu. Jadi untuk apa? Preview. Kalau bahasa ini itu preview, melihat awal. Nah itu menurut saya fungsi. Nah yang perlu disepakati memang antara ASEAN, previewnya model seperti apa? Itu aja cukup. Sebetulnya forum ASEAN kemarin, ASEAN BAC itu forum yang tepat. Jadi next mungkin ASEAN BAC negara selanjutnya di sana ya, laut atau Kamboja, lupa saya. Nah itu bisa dirujuk. Nah, tadi maksud saya tidak harus muncul di logo, Pak. Jadi nggak harus muncul logo. Contoh umpama Kementerian UMKM Koperasi. Kalau ada program pembimbingan A, B, C, D, E, syaratnya yang ini yang berpotensi ikut adalah kategori kurasi produk potensial ekspor, umpama kan seperti itu. Itu kan pengakuan. Nah untuk itu perlu dilakukan bukan MOU, itu sudah MOE atau perjanjian kerjasama antara Kadin dengan kementerian terkait. Ada lagi nanti yang lain. Nah untuk itu kita tidak bahas di sini. Saran saya diusulkan ke Kadin Indonesia dengan BKU terkait. Kita bikin fokus group discussion, national strategic actionnya. Bahasa kerennya ini. Kalau di bahasa Inggris itu kan yang hal sederhana jadi keren. Padahal sederhana rapat saja untuk aksinya akan seperti apa. Saya lihat seperti itu. Nah, di nasional pun ini sangat berguna. Umpamanya, saya mau cari barang nih, produksi Kediri. Si calon supplier memberikan resume ini, lebih gampang. Dan saya akan memilih yang ini daripada yang tidak ada. Benar nggak? Nah itu kan manfaatnya. Jadi nggak usah ngomong-ngomong dulu pasar kita besar. Ini aja saya pikir perlu dibangun langkah strategisnya. Nah tadi national strategic actionnya kita bisa bersama melibatkan Kadinda, Kadinpros dan BKU terkait. Bisa UMKM dan perdagangan ataupun nanti pertanian dan sebagainya. Itu yang tadi. Nah kalau tadi dibilang naik kelas, alhamdulillah Kadin Impact Award juga sudah bikin kriteria Pak. Yang dulu tidak ada. Bahwa untuk mikro itu kami bagi menjadi 20 tingkat. Mi 1 sampai Mi 20. Kan 2 miliar kan per 100 juta. Kenapa kok tidak 25 atau 50? 25 dibagi 12 itu cuma 2 juta naiknya setahun. Per bulannya tidak signifikan. Nah itu tujuannya. Dan ternyata memang pemerintah itu nggak punya kriteria ini. Sehingga orang kapan naik kelasnya. Waktu itu argumentasi yang kami ajukan adalah naik kelas itu dari SD ke SMP atau kelas 1 SD ke kelas 2 SD. Bukan dari SD ke SMP yang naik kelas, itu naik sekolah, naik tingkat. Naik kelas itu kelas 1 SD, naik ke kelas 2. Makanya mikro, kelasnya adalah mikro 1, mikro 2, mikro 3 sampai mikro 12. Kita bikin. Kalau menengahnya ada juga kita bikin, kayak mikilnya ada per 1 miliar, kemudian untuk yang menengahnya per 15 miliar. Nah itu sudah ada di dokumennya. Nah alat ukur ini yang kami pakai untuk menilai Kadin Impact Award, yaitu prosentase yang naik kelas. Nah, menurut Bapak dari 1000 berapa tadi yang sudah 2.500-an, tapi kenapa yang pokok kok beda ya? Pokok itu kan one produk kan? Oh, pesantren, bukan one village ya? Opok, ini opok ya? Ya. Kok agak beda gitu kan angkanya. Nah, pertanyaannya atau digabungkan saja itu semua, menurut kriteria Bapak pun itu berapa yang sudah naik tingkat? Yang naik kelas tadi? Bisa ada datanya nggak? Jadi misalkan kalau mereka naik kelas itu dari kelas tradisional ke modern, pada waktu itu masih begitu Pak. Jadi sehingga data untuk per omset itu kita masih belum. Nah kemarin ada beberapa yang misalkan dari tradisional masih naik ke kelasnya ekspor.
Itu karena dia mengurus CCP dan lain sebagainya, itu baru teksi di kita. Nah, yang tradisional misalkan jadi tambah BB POM itu masuk ke modern. Naik kelasnya masih di tingkat pasar, belum terverifikasi sampai yang per 100 jutaan itu naik kelasnya. Bisa disusulkan nggak data? Bisa disusulkan. Ditunggu ya. Ya. Kalau enggak tidak dapat dinilai untuk pembangunan itu. Siap. Siap. Kalau kemarin kalau di kita 25 juta 50 Ya, itu per bulan. Tinggal kali itu. Ya, per hari. Omset per hari. Jadi nanti kita akan Karena kan omset 1 miliar, dia milih 1 miliar tuh. Bener kan? Dan itu ada di undang-undang. Kriteria kelas itu yang utamanya kriteria yang tadi. Baru kementerian yang lain terkait boleh menambahkan kriteria. Jadi kriteria utamanya itu ada di peraturan. Oke, saya pikir itu nanti disusulkan jadi untuk dinilai. Karena itu poin penting. Nah, kalau penerima manfaat tadi sudah bagus, ya di atas 500. Adapun terdapat 5 kategori yang akan dilombakan pada Kadin Impact Award, yakni digitalisasi, women empowerment, vokasi, pemberdayaan ekonomi daerah dan keberlanjutan atau sustainability. Selain penghargaan untuk 5 kategori di atas, terdapat 3 penghargaan terpuji per wilayah yang mewakili provinsi terbaik di wilayah Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kadin Indonesia, Kadin Provinsi Jatim, dan Kadin Kediri. Ternyata program kami juga dinilai oleh Kadin Impact Award ya, yang didatangi oleh Pak Ferry secara langsung. Tentu ini menjadi semangat bagi kami untuk menciptakan program-program baru yang kaitannya dengan UMKM, lalu kaitannya dengan kurasi untuk produk-produk yang memang layak dijual. Saya berharap mudah-mudahan program ini terus berjalan dan mudah-mudahan terus bisa membantu daerah untuk mengembangkan UMKM. Mudah-mudahan sukses untuk Kadin Indonesia. Amin. Selalu turun, Amin. turun sampai ke tingkat yang paling bawah. Melalui Kadin Impact Award diharapkan kepada seluruh Kadin daerah se-Indonesia dapat berpartisipasi aktif di Kadin Impact Award agar bersama Kadin Nasional dan Kadin daerah dapat semakin memajukan UMKM serta menguatkan ekonomi daerah dan ekonomi nasional. Tim Liputan, Toho TV.